Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan melihat dua ayat sebagai pembuka firman Allah siang hari ini. Matius 11 ayat 29 dan Efesus 4 ayat 2. Satu-satu. Matius 11 ayat 29. Bapak Ibu yang sudah menemukan, mari bangkit berdiri. Kita akan sama-sama baca ayat ini. Nanti dipersiapkan Efesus 4 ayat yang kedua. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Puji Tuhan. Masih tetap bangkit berdiri. Efesus 4 ayat yang kedua. Cepat. 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati. Berbahagia orang yang membaca, mendengar, terlebih melakukan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang karakter Kristus. Ya. Beberapa minggu yang lalu, bahkan bulan yang lalu, saya menyampaikan kenapa orang ketika datang mencari Tuhan tidak menemukan Tuhan, karena mereka tidak mengerti apa? Karakter Tuhan. Karakter Tuhan. Nah, saudara, hari ini kalau mudah-mudahan 2 minggu ini saya bisa sampaikan, ya, supaya tidak terlalu cepat dan tidak juga terlalu lama. Pertama yang harus kita pelajari, yang harus saudara dan saya perhatikan adalah karakter Kristus selalu apa? Rendah hati. Kembali ke Matius 11 ayat 29 dengan cepat. Saudara perhatikan, firman Allah berkata dalam Matius ini, perkataan daripada Yesus Kristus sendiri. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, sama-sama. Cukup sampai di situ. Ya, perhatikan. Mari saudara konsentrasi. Karena firman Allah berkata, karena aku lemah lembut dan apa? Rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah kuk yang kupasang, bicara melayani. Amin. Tepuk kiri kanan saudara, katakan melayani. Mulai minggu depan atau mulai 2 minggu depan, yang memimpin pujian sudah ada yang menemani di sini. Ada Dian, ada Pero, ada Laura, mana lagi? Ada Wasti, ya? Ada Esther. Ah, jangan dipendam suaranya. Ya, talentanya jangan dipendam. Ya, saya lebih bagus melayani, mati hidup untuk selebihnya biar Dia yang kerjakan. Amin. Iya, saudara layani Tuhan, Tuhan tidak akan lupa kepada saudara. Saya lagi berapi-api pengen keluar lihat mobil baru. Sudah Pak, ada di halaman Pak? Hah? Wih. Aura saya pengen keluar, tapi ya udah, layani dulu katanya. Saudara perhatikan, kenapa kita tidak bisa menemukan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena kita tidak punya karakter Tuhan. Tuhan punya karakter kerendahan hati. Maka setiap orang yang mau datang bertemu kepadanya harus memiliki apa? Kerendahan hati. Ya. Orang yang rendah hati akan ditinggikan.
Kenapa ditinggikan? Karena yang saudara temui adalah raja di atas segala raja. Ketika Markus kelas 3 SMA, lalu dia PKL. Ketika dia PKL, dia bilang, "Oh, aku sering lo ketemu bupati." Wih, dahsyat. Wali kota. Oh, wali kota, maaf, karena Bandung ya. Oh, aku sering ketemu wali kota. Oh iya, waktu itu Ridwan Kamil masih wali kota. Hebat kamu, Bang. Iya, malah rapat bareng. Wow. Saudara bayangkan bisa rapat bareng, maksudnya meeting. Wah, keren. Bisa meeting. Dia bagian sekretaris untuk mengetik-mengetik, mereka di ruangan meeting dengan Ridwan Kamil. Wah. Saudara, saya tanya, bangga nggak? Wah, senang banget tuh. Bangga. Baru apa? Wali kota. Terus saya bilang sama dia, kenapa kamu nggak mau foto sama dia? Ah, malu om. Aduh, anak ini punya kerendahan hati banget. Kalau saya itu, wah, foto dulu Pak, salaman. Terus fotonya udah beredar kemana-mana. Iya, kenapa? Ada rasa kebanggaan. Saya mau katakan, saudara, siang hari ini saudara melayani raja di atas segala raja. Dengan apa? Kerendahan hati dan rendah hati. Mana Efesus? Kembali, tolong. Efesus 4 ayat 2. Ini Tuhan Yesus ya. Sekarang kita lihat manusianya. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu sama-sama rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Cukup. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Firman Tuhan minggu lalu berkata bahwa Tuhan membalas sesuai dengan perbuatannya. Walaupun, perhatikan ini baik-baik, walaupun bukan perbuatan baik kita yang menyelamatkan kita. Ingat itu. Ya, kita bukan seperti orang ajaran seberang. Kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan apa? Baik. Ingat itu. Jadi tidak percuma keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus kepada saudara dan saya. Karakter Yesus yaitu rendah hati. Saya mau katakan kepada saudara, perhatikan ini baik-baik. Rendah hati bukan orang yang pembawaannya diam. Jangan salah. Ya. Karena orang kalau sudah naik posisinya, semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi kedudukannya, memang dia harus semakin diam. Ya. Tapi jangan salah, bahwa orang yang rendah hati bukan selamanya orang yang diam. Dan dibalik juga, bukan orang yang selamanya diam adalah orang yang rendah hati. Bisa dipahami ya. Nah, rendah hati bukan rendah diri. Amin. Ya, orang yang rendah hati tidak secara otomatis engkau menjadi orang yang rendah diri, sehingga engkau harus merasa, enak kali dia. Nah, kan kebanyakan kan orang yang rendah hati mau melayani, lalu menganggap, terlalu rendah dia, itu kan bukan kerjaannya. Nah itu, saudara bayangkan, ini orang-orang kita ini, matiin dulu alarmnya itu. Ya, ketika ada bapak-bapak, coba dia ambil air aqua, dia taruh di tengah. Orang menganggap itu sudah rendah diri. Langsung ada yang bilang, oh gak usah, itu bukan bagianmu. Salah Bapak Ibu. Padahal dia mau menunjukkan kalau dia ya rendah hati, mau tapi terkadang lingkungan, coba bayangkan saudara, lingkungan tidak mengizinkan saudara untuk hidup rendah hati. Komunitas ya terkadang tidak mengizinkan, tidak membiarkan engkau hidup dalam kerendahan. Sementara Tuhan menuntut. Ya. Yesus berkata, pikul lakuk yang kupasang. Artinya, di dalam segala keadaan, dalam segala sesuatu, engkau harus
ambil bagian dalam pelayanan. Kalau saudara melakukan sebuah pelayanan, firman Allah berkata, lakukanlah segala sesuatu seperti melakukan untuk siapa? Untuk Tuhan. Ya, kalau engkau lakukan, saya biarin layan, repot. Gak akan ada berkatnya. Ya. Tapi kalau kita lakukan untuk Tuhan, kalau saudara melayani, mulai dari mimpin pujian, ya, sampai pintu keluar. Kalau saudara berkata, ya, biar dibilang Pak Pendeta saya baik, gak usah. Kenapa? Karena engkau akan kecewa. Ya. Tapi kalau motivasinya untuk Tuhan, wah, luar biasa. Engkau akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan, tapi seperti yang saya katakan, kita akan melihat mungkin sebagian. Rendah hati atau kerendahan hati itu sebetulnya sama dengan sikap penundukan diri atau tunduk, taat kurang lebihnya, ya. Tapi taat lebih kepada aturan. Kalau tunduk, kalau penundukan diri bukan hanya sekedar aturan, tapi yang terlaku, maksudnya begini, yang terlaku itu yang terjadi atau yang sedang dilakukan bukan karena sebuah tulisan. Kalau taat dilakukan karena sebuah tulisan. Tapi kalau penundukan ini lebih dari sekedar taat. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, akan sulit dibedakan, camkan ini baik-baik, akan sulit dibedakan orang yang rendah hati sampai kepada tunduk dengan orang yang pura-pura. Ya, sebab dunia ini semakin canggih, ya. Dunia ini semakin canggih. Banyak orang sekarang dilihat baik-baik, ya. Apalagi jalannya sambil nunduk. Tapi dia di Kalimantan. Kesaksian Michael ketika dipelototi orang di sini, Kak, kenapa sih orang sini? Katanya kalau mau lewat harus ngomong punten, tunduk. Nah, terus kamu ngomongnya gimana? Punten. Ya iyalah, untung nggak dihajar. Memang tunduk. Terus tunduk, iya. Terus jalannya, iyalah pelan. Terus suaranya, punten. Ya, karena orang timur, orang seberang. Iya, kami ketawa lah di sini. Wah. Ada Michael, ada Pero, ada Markus. Ya. Cerita-cerita. Bukan begitu, saudara. Ketahuan yang pura-pura kan, supaya dihargai manusia. Karena aturan. Nah, saudara, kerendahan hati yang sampai kepada penundukan, perhatikan, beda tipis dengan situasi yang penting Tuhan senang. Saudara yang sudah dewasa tahun 80-an tahu istilah yang penting Tuhan. Nyanyian apa? Nyanyian lagu setuju. Bukan juga itu yang disebut dengan penundukan. Ya. Tunduk katanya, punya hati, punya sikap atau sifat penundukan. Tapi banyak orang yang penting Tuhan senang. Enggak, salah. Ya, salah. Bukan yang penting orang lain senang, tapi kamu menderita. Enggak juga kan? Itu namanya apa? Menderita di atas kesenangan orang lain.
biasanya sih senang di atas penderitaan orang. Tapi Tuhan juga tidak mau engkau menderita di atas kesenangan orang lain. Sebab Tuhan tidak akan mau ketika engkau melakukan firman Allah, tapi engkau menderita. Tidak ada orang yang menderita karena melakukan firman Allah. Tapi untuk manusia ada, itulah pura-pura. Atau emang asal malas rohana katanya. Tapi hatinya dongkol. Ayo. Atau emang asal malas rohana. Apalah 1 kilo dong. Pura-pura mau berjuang. Hatinya kesel, orang lain senang. Enggak, melakukan firman Tuhan, saudara tidak akan kesel. Ya, ini saya harus katakan. Melakukan firman Tuhan, saudara tidak akan rugi. Amin. Melakukan firman Allah, saudara tidak harus jengkel. Tapi melakukan, orang yang rendah hati, orang yang punya sikap penundukan, melakukan firman Allah penuh dengan sukacita. Itulah kerendahan hati. Itulah yang di atas daripada ketaatan. Tunduk. Bukan seperti kepada manusia. Udahlah Bu, udahlah Pak, sabarlah. Cuman 1 hari ini kok Ibu ada di rumah. Ya kan? Kalau mertuanya datang, udahlah sabar-sabarin aja. Cuman satu hari ini kok Edanya ada di sini. Udahlah nanti juga dia pulang. Jangan. Nggak boleh. Melayani seperti untuk Tuhan. Melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan, penundukan diri bukan sekedar Tuhan senang. Penundukan diri bukan sekedar orang lain gembala senang, bukan. Karena Tuhan tidak mau engkau melakukan, camkan ini. Tuhan tidak mau engkau melakukan firman Allah, tapi engkau menderita. Tuhan tidak mau engkau melakukan firman Allah, tapi engkau rugi. Tuhan tidak mau. Ya, Tuhan tidak mau. Dan kalau engkau merasa rugi, halo Bapak Ibu, perhatikan ini baik-baik. Kalau engkau melakukan firman Allah, ada rasa rugi, ada rasa kurang, maka engkau akan seperti Habel. Ya, seperti Habel. Ada istilah apa? Sebagian. Kain. Oh, Kain. yang dibunuh siapa? Kain. Yang dibunuh Habel. Habel. Oh, berarti yang melakukan Kain. Berarti saudara sadar semua. Haleluya. Sekarang kita lihat aplikasinya. 1 Petrus pasal 5 ayat 5. 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai 6. Sama-sama kita baca. 1 Petrus pasal 5 ayat 5. 2, 3. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang... Ayat 6. 2, 3. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu... Pada waktunya. Kalau gembala meninggikan paling tinggi gembala meninggikan mempercayakan firman. Itu udah harus seleksinya, udah memang seleksi bersama dengan Tuhan. Ya. Tapi kalau Tuhan meninggikan saudara, lebih dari apa yang saudara dan saya bayangkan, pikirkan. Tapi syaratnya, ayo kembali kepada ayat 5. Cepat. Syaratnya kembali kepada ayat yang kelima. Ini aplikasi hidupnya saudara. Hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Sekarang yang paling tua di pelayanan ini Bapak Tambah. Jadi ada motivasinya saudara. Tapi yang pertama kali melayani jadi orang muda.
Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi gembala memberikan sesuatu, ya didoakan dulu. 3 minggu jauh sebelum saya sudah program ini. Ya. Di tempat kita yang paling tua Bapak Tambah. Itu yang saya tahu ya informasinya. Tapi yang mengambil bagian, karena firman Tuhan bilang tunduklah kepada orang-orang yang tua. Jadi Bapak Tambah dengan kerendahan hati, membuat dirinya seperti orang muda. Mari Bu, silakan masuk. Apa yang saudara harus dapat, ada amplop, silakan masuk. Berdoa saja minggu depan, siapa tahu sambil dia pegangan jajanan. Mau keluar kan? Mau keluar kan? Tapi bukan dia lagi minggu depan, yang lain. Ya, baik. Aplikasi hidup, saudara. Tunduk taat itu sampai kepada hal yang paling dalam. Ya. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, mana ada orang tua disuruh tunduk sama orang muda. Tapi di dalam Tuhan luar biasa. Ya. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Ini aplikasi hidupnya, saudaraku. Ya. Pikul lakuk yang kupasang, kata Tuhan Yesus. Belajarlah kepadaku. Mari kita sama-sama belajar kepada Tuhan Yesus. Belajarlah kepadaku karena bebanku ringan, kata Tuhan Yesus. Karena aku lemah lembut, bebanku ringan. Saudara akan ditempa pertama kali, ya. Ditempa. Jadi pemimpin pujian, penerima tamu dia harus berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya jemaat jangan terlambat, supaya saya sempat ikut puji-pujian bersama jemaat. Ya. Kan kasihan kalau sampai firman Tuhan masih di depan karena melihat oh si A belum datang, oh Bapak Naomi belum datang, tunggu dulu sementara udah mau firman Tuhan. Padahal pengen puji-pujian, pengen memuji Tuhan, aduh lama kali. Akhirnya ikut berdoa, Tuhan tolong. Terus Bapak Naomi maksud saya. Ya kalau tangannya ke sana ya saya nggak tahu. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Diproses semua dalam pelayanan pintu pertama. Amin. Saudara melayani di pintu pertama, lalu nanti Tuhan buka pintu-pintu yang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Allah mengasihani orang yang rendah hati dan Allah meninggikan tepat pada waktunya. Aduh luar biasa. Saudaraku, kalau tepat pada waktunya itu luar biasa. Kalau direka-reka itu sakit. Ya. Kalau direka-reka itu kecewa. Aduh, kapanlah saya disuruh Pak Putra ini melayani ya, kata yang lain. Padahal nggak ditelepon-telepon, asal bunyi HP, oh mudah-mudahan Pak Putra. Padahal bukan. Ditinggikan Tuhan pada waktunya. Satu ayat terakhir. Kita akan menerima perjamuan kudus. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 14. Satu-satu ayat saya baca. 1 Petrus pasal 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang. Angkat tangan asli orang Sunda. Nggak ada, kita semua pendatang. Aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan. Jadi sesungguhnya, saudaraku, tidak ada orang yang datang merantau dari Samosir, dari Sumatera, merantau itu untuk hidupnya lebih jelek dari di Sumatera. Ada? Pasti semua hidupnya lebih baik. Jiwa, keinginan jiwa untuk lebih baik, untuk lebih baik, untuk lebih sukses. Saya pernah mendengar awal-awal saya datang di Bandung, ada orang, ada keluarga sampai rela menjual harta benda di Sumatera jadi modal di tanah rantau. Tapi sudah berhasil, nggak kuat melawan, nggak kuat melawan keinginan jiwa. Akhirnya hancur. Sudah hancur,
pulang lagi Sumatera. Sampai Sumatera, udah semua dijual harta bendanya. Akhirnya apa? Tinggal sama orang tua. Udah, susah lah. Kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Keinginan-keinginan daging inilah saudaraku, yang setiap hari saudara dengar untuk diperbaiki. Setiap pagi saudara dengar renungan-renungan firman Allah setiap pagi. Nanti Bapak Ibu tolong yang baru datang, saya belum tahu keluarga marga apa ya? Ibu baru? Wah, makin banyak kita Simajuntak ya. Baik. Silalahi. Nanti keluarga Bapak Silalahi minta Markus, minta ke Abang Markus supaya dimasukkan ke grup. Setiap pagi gembala memberikan nasihat firman. Supaya apa? Keinginan-keinginan daging itu dimatikan. Supaya apa? Keinginan jiwanya disenangkan. Ayat 12. Cepat. Ayat 12. Milikilah cara hidup yang di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan. Saudara mau wangi? Amin. Iya. Saudara mau wangi, saudara mau itu suami istri lagi. Bang, dari mana? Istrinya, si abang sehat, mampir heula. Mau seperti itu? Miliki cara hidup yang baik. Sehingga ketika ada yang memfitnah, dia mah bagir. Siapa bilang si abang nakal, jahat? Enggak, dia mah bagir. Si abang eta meureun. Kalau si abang eta mah, kalau iya mah bagir. Bapak Putra mah bagir. Bapak Putri iya, karena anaknya juga itu. Haleluya. Miliki cara hidup yang baik, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang memuliakan Allah. Perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang memuliakan Allah, saudara tunduk kepada semua lembaga. Nanti kita ayat 13. Ntar lagi ya, 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Ayat 14. Maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat, sama-sama, dan orang-orang yang berbuat baik. Luar biasa, ya. Jadi Tuhan, ya perhatikan ini, Tuhan bisa pakai pejabat-pejabat pemerintah, Tuhan bisa pakai petinggi-petinggi negara untuk memberikan penghormatan kepada orang pada tidak peduli apakah dia tukang ojek, apakah dia tukang warung, apakah dia tukang jualan di pasar tonggeng, nggak peduli. Ya, Tuhan bisa perintahkan pejabat-pejabat. Saudara bayangkan kalau sampai kepala desa, saudara, ketika pemilihan kepala desa, dia tiba-tiba datang menemui saudara. Wah, gimana kabarnya bang? Abi teh dengar katanya abang banyak bantu orang di dia. Betul nggak? Ya, itu karena orang baik. Tapi kalau iya orangnya, kamu ya yang suka ngeganggu, kamu ya kalau yang suka mabuk-mabuk. Tuhan menolong kita, amin. Ini aplikasi hidup. Kalau saudara mau harum di tengah-tengah lingkungan ini, miliki karakter Kristus. Dan kalau saudara dan saya memiliki karakter Kristus,
maka saudara dapat bertemu dengan Allah. Saudara bisa menemukan Allah dalam setiap waktu, dalam setiap saat. Saya katakan, maaf ini sedikit lagi, saya katakan, saya meyakini di tengah-tengah pekerjaan Tuhan, di tengah-tengah ibadah kita ada Allah. Amin. Saya sangat meyakini. Barusan kita mendengar kesaksian. Ya memang kalau direka-reka dari manusia cuma nggak masuk akal. Tapi kalau sudah Tuhan, ya kalau Tuhan yang sudah berkarya, luar biasa. Karena anugerah dan kemurahan Tuhan, bagaimana Dia mengangkat, menghormati ini loh. Maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat Baik. betul. Tadi disaksikan ketika berbuat jahat, maaf Pak, Bapak yang ngomong. Ketika berbuat jahat masuk penjara. Adili kan? Berbuat jahat masuk penjara. Tapi ketika berbuat baik, Tuhan kalau angkat kaget. Tuhan kalau sudah angkat kaget. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Firman Allah luar biasa siang hari ini. Minggu depan kita lihat poin berikutnya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bagaimana caranya Om? Bagaimana caranya Pak Pendeta? Depan saudara ada tubuh dan darah Kristus. Di dalamnya ada kuasa Allah yang memberikan saudara dan saya kekuatan. Memberikan kepada saudara hikmat Allah yang luar biasa. Supaya kita mampu melakukan hal-hal yang baik. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. ku tak dapat Jalan sendiri tanpa Roh benar ya bawalah diriku kepada segala kebenaran agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Saudaraku, saudara renungkan firman Allah. Saudara renungkan kebenaran-kebenaran Tuhan yang menuntun saudara dan saya untuk lebih berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, kerendahan hati adalah karakter Kristus. Mari kita minta kepada Tuhan. Mari kita minta kepada Allah yang kita layani, supaya karakter itu ada dalam hati kita dengan kemampuan yang dari Tuhan. Dan roti dan anggur dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus. Di dalamnya ada kuasa, di dalamnya ada kekuatan Allah, di dalamnya ada kekuatan yang memampukan saudara dan saya untuk melakukan firman Allah. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara menyembah Tuhan. Saudara buka hati saudara untuk terima kekuatan baru dari Tuhan. Saudara buka hati saudara untuk Tuhan menjamah, melawat setiap hati saudara. Baik anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di rumah, mengikuti siaran langsung ibadah ini, saudara berdoa, meminta kekuatan, meminta kemurahan dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Peganglah seluruh hidup jemaatmu
ya Roh Kudus. Haleluya. Bawalah jemaatmu terus dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu. Terima Katakan, kasih. peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Peganglah Tanganku Roh Kudus. lihatlah setiap tangan-tangan terus. Setiap Sambutlah tangan umatmu. Tak dapat jalan sendiri. Amin. Amin. Tanpa Roh benar ya Allahku. Bawalah diriku kepada segala oh, haleluya. Agar ku tidak tersesat. Mintalah kekuatan dari Tuhan. Mintalah tangan Tuhan untuk memegang tangan saudara hari-hari ini. Angkat kedua tanganmu, katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Sambutlah kedatangan cembahanmu Tuhan. Sambutlah tangan yang terpuji Kami tidak kepadamu. mampu sendiri Tuhan. Jalan sendiri Kami berserah kepada Tuhan. tanpa Roh-Mu. Amin. Bawalah diriku kepada maju ke depan. Agar ku tidak tersesat.